Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Salam sehat, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kali ini kita akan merenungkan tentang fungsi dari hati nurani dalam kehidupan Kristen. Kalau saudara membaca di dalam kitab suci Perjanjian Baru khususnya, saudara akan temukan beberapa kali muncul kata hati nurani. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan hati nurani? Ya, saya akan coba jelaskan secara singkat. Hati nurani adalah fungsi adalah bagian terdalam di dalam diri manusia yang berfungsi untuk berbicara, menimbang, dan memperingatkan apabila ada yang salah, ada yang nggak benar. Jadi hati nurani itu adalah fungsi roh, saudara. Fungsi jiwa kan kita ketahui ada 3 ya, yaitu akal budi, emosi, perasaan, dan juga kehendak, kemauan atau tekad. Itu fungsi dari jiwa. Tetapi lebih dalam dari jiwa, manusia itu punya roh. Nah, roh itu juga punya fungsi. Fungsinya kalau Watchmeni memakai istilah intuisi atau sebuah pewahyuan begitu ya, yang membuat kita mengerti sesuatu tanpa berpikir, intuisi. Ya, itu istilah aja ya, intuisi itu istilah yang mungkin bisa difahami dengan pengertian lain, tapi ini kita pakai istilah itu ya. Sebuah pewahyuan dari Tuhan, dari Roh Kudus, yang mana membuat seseorang itu bisa mengetahui sesuatu tanpa harus berpikir atau menimbang dengan akal budinya. Itu muncul begitu saja. Itu fungsi dari roh. Kemudian yang kedua adalah fungsi persekutuan atau koinonia. Itu adalah satu kerinduan yang ada di dalam diri kita untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Ya, ada hal-hal ya untuk membaca firman itu tiba-tiba muncul kerinduan. Itu fungsi koinonia atau fungsi persekutuan. Dan fungsi yang akan kita bahas ini adalah hati nurani. Ya, dalam bahasa Yunaninya dipakai istilah suneidesis, yaitu fungsi untuk memperingatkan kalau ada yang salah. Hati nurani itu fungsinya seperti alarm, saudaraku ya. Alarm di rumah, kalau ada pencuri masuk, dia bisa berbunyi alarm itu. Kira-kira begitu ya. Jadi pakai sensor begitu ya, cahaya, sehingga kalau ada yang melintas, pencuri melintas, maka alarm itu berbunyi. Nah, kira-kira seperti itu kalau secara singkat kita mau tahu apakah fungsi dari hati nurani. Jadi hati nurani adalah salah satu fungsi roh. Ya, fungsi roh di dalam, saudara. Jadi orang itu tahu salah benar itu bukan ditimbang-timbang, bukan dipikir-pikir. Kalau mikir-mikir nanti pertimbangannya pasti untung rugi, saudaraku ya. Tapi kalau hati nurani itu pertimbangannya salah benar, dan itu untuk orang-orang yang sudah di dalam Kristus, yang sudah disucikan oleh kuasa darahnya, maka hati nuraninya itu dimurnikan, saudara. Sehingga hati nuraninya itu bisa berfungsi dengan baik, tidak rusak, saudara. Sebab ada tertulis di dalam firman Tuhan bahwa orang-orang tertentu itu hati nuraninya rusak, sudah nggak berfungsi lagi. Nah, itu ngeri ya, saudaraku. Jadi orang Kristen pergi ke gereja, dengar firman, bahkan khotbah, tapi kok bisa melakukan hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang menjijikkan, kok tega, kok bisa begitu ya. Barangkali salah satunya adalah karena hati nuraninya tidak dipelihara, saudara, rusak. Kita perlu mewaspadai dan menjaga hati nurani ini dengan segala kewaspadaan, saudara. Coba kita lihat Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Ini adalah perkataan dari Rasul Paulus.
Sebab itu aku senantiasa berusaha, garis bawahi kata berusaha, untuk hidup dengan hati nurani yang murni, garis bawahi kata murni. Berarti ada hati nurani yang tidak murni, saudaraku, yang tercemar. Nah, kita harus memastikan hati nurani kita itu terjaga, tetap murni, dan itu nanti akan berfungsi dengan baik untuk menjauhkan kita dari kesalahan. Saya ulangi ya, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Kalau di hadapan Allah itu tidak perlu ada manusia yang melihat atau mengetahui fungsi dari hati nurani itu bekerja. Karena hati nurani ini kan masalahnya adalah aku ingin hidup benar, maka hati nurani itulah yang akan menjaga kita. Aku ingin berkenan pada Tuhan, makanya di hadapan Allah. Rasul Paulus berkata, hidup dengan hati nurani murni di hadapan Allah, tetapi juga di hadapan manusia atau sesama. Saudaraku, selalu demikian ya, itu kan gambaran salib ya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Demikian hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Jadi meskipun tidak ada orang, dia tetap mau menjaga hati nurani yang murni, yang benar-benar, yang salah-salah. Dan di hadapan manusia. Jadi saudaraku, kalau Paulus berkata berusaha senantiasa berusaha, itu artinya ada perjuangan untuk hidup sesuai dengan hati nurani yang murni. Nah, ini yang perlu kita renungkan baik-baik. Jadi dalam perjalanan hidup kita sebagai umat tebusan, perjalanan kita sampai ke surga kelak, kita tahu ya bahwa kita diselamatkan semata-mata karena kasih karunia yang kita terima dengan iman. Itu benar. Tetapi ada tuntutan dari Roh Kudus yang akan terus-menerus membawa kita ini, ayo toh, hiduplah sesuai dengan hati nurani murni. Sebab kalau enggak, maka kita enggak bisa berbahagia dengan sungguh. Dan kita enggak bisa menjadi saksi yang punya kualitas, saudara. Ya, ada banyak orang yang kalau dia atas mimbar, dia bersaksi, itu hebat-hebat kesaksiannya. Tetapi kenyataan hidupnya tidak seperti itu. Nah, itu hati nuraninya enggak murni. Kalau hati nuraninya murni, dia bereskan dulu. Bereskan dulu akan persoalan-persoalan dan perkara-perkara yang masih belum benar itu, dia bereskan. Baru kemudian ketika dia melayani melalui kesaksian, dia bisa dengan penuh wibawa dan penuh kuasa dia berbicara. Itu yang diusahakan oleh Rasul Paulus di dalam satu ayat ini. Nah, saudaraku, kita akan lihat satu kebenaran yang disampaikan oleh Paulus juga di dalam surat 1 Timotius. Ini nasihat dari Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Ketika dia menyampaikan nasihat ini melalui suratnya, dikatakan 1 Timotius 1 ayat yang ke-18 dan 19, demikian bunyi firman Tuhan. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik. Garis bawahi, saudara. Kalau tadi Paulus berkata di dalam Kisah 24 ayat 16, berusaha, ya kan dikatakan gitu ya, untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ini nasihatnya kepada anak rohaninya, kepada Timotius, sama. Yaitu supaya engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan, nah ada dua hal yang dikutip di sini, ditulis. Yaitu iman
dan hati nurani yang murni. Dengan demikian kita ngerti, saudaraku, kita ini sebagai anak Tuhan ingin hidup demi iman, hidup dengan iman. Kalau bisa iman kita terus bertumbuh gitu ya, ever increasing faith begitu ya, iman yang terus bertumbuh. Tapi kalau tidak seiring sejalan iman itu dengan hati nurani murni, maka akibatnya fatal, saudara. Jadi dengan iman, orang lihat imannya dahsyat, kuasa Tuhan bekerja karena dia memang punya iman dan dia mempraktekkan iman, bertindak sesuai dengan iman. Tapi Tuhan memperingatkan melalui firman yang ditulis oleh hambanya, oleh rasulnya ini, yaitu harus engkau tambahi atau engkau dampingi perjalanan imanmu yang dahsyat itu dengan hati nurani yang murni. Sebab kita manusia, kita lemah, saudara. Fungsi roh itu salah satunya adalah selalu mengingatkan, memperingatkan, menjadi alarm. Nah, orang yang dipakai oleh Tuhan dengan iman yang dahsyat ya, karunia iman yang luar biasa, itu ada bahayanya, saudaraku. Yaitu bahayanya dia bisa kebablasan, dia bisa melakukan kesalahan, karena orang yang hebat itu kan pasti didengar oleh semua orang. Dia bisa abuse ya, dia bisa melakukan hal-hal yang akhirnya menyimpang. Nah, disinilah fungsi hati nurani itu menjaga perjalanan imannya itu terus bertumbuh dan selamat. Nah, saya bacakan ayat berikutnya, ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi iman yang hebat, yang bertumbuh hebat, bahkan dilihat oleh semua orang, wah imannya luar biasa. Tapi karena dia tidak mendampingi perjalanan imannya, pertumbuhan imannya itu dengan hati nurani yang murni, bahkan ketika hati nurani yang murni ini memperingatkan dia, memperingatkan orang tersebut, orang Kristen ini diperingatkan, hati-hati, waspada, kamu bisa jatuh. Dia menolak hati nurani yang murni itu, maka dikatakan imannya kandas. Jadi kejatuhan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa itu menurut saya karena mereka bertumbuh dengan iman luar biasa, mereka praktek iman dan ada buktinya nyata, orang-orang mengagumi dan pelayanannya juga nyata, ada bukti nyata, kuasa dinyatakan, ya ada kesembuhan, ada perkara-perkara dahsyat, mujizat dan sebagainya. Tapi karena menolak akan hati nurani murni yang memperingatkan dia itu, akhirnya shipwreck itu apa? Kapal kandas itu loh, saudara. Kandaslah iman mereka. Nah, pada waktu itu di antara umat Tuhan ada orang-orang yang seperti itu yang akhirnya menjadi sesat. Di ayat 20 dikatakan oleh Paulus, di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Akhirnya justru mereka jadi penghujat. Ngeri ya, saudaraku ya. Jadi saya berharap kita semua ya dalam perjalanan hidup kita sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan, mari kita bertumbuh dalam iman yang timbul dari pendengaran akan firman dan praktek. Tetapi saudaraku, jangan lupakan iman seiring sejalan dengan hati nurani yang murni. Tuhan Yesus memberkati.